Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai masa kejayaan Islam. Materi yang akan saya jelaskan mengenai periode Islam. Menurut Harun Nasution dalam bukunya berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. Periodisasi ini digunakan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan serta penjelasan mengenai sejarah kehidupan tentang manusia. Yang pertama ada periode klasik. Periode klasik ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama ada fase ekspansi atau integrasi, dan fase kedua ada fase disintegrasi. Pada fase ekspansi atau kemajuan ini, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol bagian barat, melalui Persia hingga ke India bagian timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua ada fase disintegrasi. Keutuhan umat Islam pada bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1258. Yang kedua adalah periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini terdapat dalam 2 fase, yaitu fase pertama, fase kemunduran, dan fase kedua adalah fase munculnya 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah semakin terlihat, dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Untuk fase yang kedua, 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Yang terakhir adalah periode modern. Periode modern merupakan periode pembaruan Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban yang lebih tinggi. Maka para raja dan pemuka agama mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Pada periode ini terdapat 2 fase. Yang pertama adalah fase kebangkitan awal. Pada fase kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaruan Islam dalam bidang politik, militer, sosial, dan budaya. Pada fase kebangkitan kedua, kekalahan Arab pada Israel menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Nama saya Salsabila Desti Winarno, absen 33. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada periode klasik, yaitu sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Saat itu ada 2 kerajaan besar, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah, pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa kejayaan Bani Umayyah saat dipimpin oleh Khalid bin Abdul Malik, ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Bani Abbasiyah, pendiri Bani Abbasiyah yaitu Abu al-Abbas as-Saffah. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi saat dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor sehingga terjadinya masa kejayaan Islam. Ada faktor internal, yaitu yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah yang seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Lalu ada faktor eksternal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, seperti pengaruh dari bangsa Persia dan bangsa Yunani. Yang kedua, terjadi gerakan terjemahan kitab-kitab asing pada periode klasik. Hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, astronomi, filsafat, kimia, dan sejarah. Lalu faktor lainnya. Pertama ada melaksanakan isi hadis, yang kedua melaksanakan ajaran Al-Quran, yang ketiga ulama yang berdiri sendiri, dan yang terakhir mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad.
Selanjutnya ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama itu ada Ibnu Rashid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rashid. Beliau lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, kedokteran, fisika astronomi, dan filsafat. Yang kedua ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazala dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat di Tus juga pada tahun 505 Hijriah. Beliau dididik di keluarga dan guru yang zuhud. Al-Ghazali bersekolah di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah menderita sakit, beliau berkhalwat atau mengasingkan diri dari khalayak ramai bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Yang ketiga ada Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya ada di bidang filsafat. Bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, musik, dan matematika. Menurut beliau, filsafat dan agama itu tidak bertentangan karena keduanya sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau disebut juga Failasuf al-Arab karena beliau merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Yang keempat ada Al-Faribi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Ulzak Al-Faribi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan meninggal di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Beliau menekuni berbagai ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, teologi, ilmu alam, dan astronomi. Di antara bukunya yang terkenal berjudul Ar-Rohyu Ahlal Al-Madinah wa Al-Fadilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang kelima ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di Afsyafa dekat Bukhara. Beliau wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, fisika, geometri, logika, ilmu hukum Islam, ilmu teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Sejak usia 17 tahun, beliau sudah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani. Beliau menulis lebih dari 200 buku. Di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, berisi tentang ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifah, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan oleh umat Islam sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. Yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Dengan meneliti, permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Dan yang kelima,
kreatif dan tekun dalam menggali ilmu, pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bab 5 tentang masa kejayaan Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.